السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua manusia tanpa terkecuali pasti dia ingin menjadi orang yang mulia, yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun ingin menjadi manusia yang mulia, ingin menjadi orang-orang yang terangkat derajatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman dan berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan iman dan berilmu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan berhenti menuntut ilmu. Terus menerus menuntut ilmu. Karena zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menjelaskan, badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. Segeralah beramal, tuntutlah ilmu selama kita ini bisa menuntut ilmu. Ada tenaga, ada sarana, ada ustadz-ustadz yang menyampaikan, maka jangan malas-malas. Kita punya kekuatan, kesehatan,
dan kita punya alat untuk datang ke pengajian, motor, mobil dan yang lain-lainnya, dan ada ustadz-ustadz yang siap untuk mengajar, maka jangan sampai kita tidak menuntut ilmu. Lihat bagaimana bahayanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki benteng untuk menjaga diri dari dosa-dosa, dari kekufuran, dari bid'ah dan yang lain-lainnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di malam hari dia beriman, di pagi hari sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Begitu cepat waktunya dia menjadi kafir dan menjadi beriman dan menjadi kafir. Begitu cepat waktunya. Jadi, kenapa itu bisa terjadi? Itu tidak lain adalah karena dia tidak memiliki benteng yang kokoh untuk menjaga dirinya dari kekufuran, dari bid'ah dan maksiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah menjelaskan beberapa hak-hak para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Sahabat-sahabat ini adalah mereka manusia-manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang mengorbankan jiwa raga agar Islam ini bisa sampai kepada kita. Maka mereka ini punya hak yang harus kita tunaikan. Apa hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka? Yang pertama adalah mencintai mereka. Dan yang kedua, ini semua sudah kita sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya. Yang kedua, meneladani mereka dalam akidah, ibadah, akhlak dan yang lain-lainnya. Ketiga, meyakini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak mungkin akan berbohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, yaitu jangan membicarakan tentang perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena mereka, meskipun mereka berselisih, meskipun mereka perang, ya, terjadi peperangan di antara mereka, mereka tetap mendapatkan pahala. Mereka karena mereka berselisih, berperang karena mereka berijtihad. Yang benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala, dan yang salah dalam ijtihadnya itu dia akan mendapatkan 1 pahala. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita menyampaikan hak mereka yang kelima, yang terakhir, yaitu al-intisaru lahum wadh-dhabb anhum. Menjaga, membela mereka karena jasa mereka sudah besar. Mereka telah mengorbankan jiwa raga sehingga Islam ini bisa sampai kepada kita. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya para sahabat-sahabat ini tidak sabar dalam menyampaikan dakwah ini, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, tidak mungkin akan ada Islam di Sembalun ini atau di mana-mana. Mungkin kita semua akan menjadi orang kafir, ya, menjadi orang Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ketulusan, kesabaran, kegigihan sehingga Islam itu bisa sampai kepada kita. Maka sekarang kewajiban kita terhadap mereka itu apa? Salah satu di antara kewajiban kita adalah yaitu membela mereka. Karena banyak orang-orang yang berusaha mencela para sahabat. Bahkan bukan hanya sekedar mencela para sahabat, tapi juga mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah. Ya, kelangsotan ini. Ya,
sahabat-sahabat yang selaputnya kafir. Hanya beberapa sahabat saja yang tidak kafir. Wa bughdu man yubghiduhum wa bighairil khair yadhkuruhum wal bara'atu minhum. Dan membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Dan betapa banyaknya orang-orang yang membenci para sahabat di zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, wajib menuntut ilmu. Orang yang membenci para sahabat ini, terutama di Lombok ini, wah luwe. Ya, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, ya arak doang. Mungkin jemaah sulit nak arak dengan ngaji ketik keyakinan bahawa sahabat-sahabat itu selapuknya pada kafir, nyadu ida. Kenapa? Karena dia pintar bersilat lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ini, apa itu? Kullu munafiqin alimul lisan, setiap orang munafik yang pintar bersilat lidah. Ya, dengan tasawuf tarekat ini jauh dari ajaran Islam. Lakukan laku gati karena ia pada pintar bersilat lidah. Ya, sehingga dengan si denwah ngaji becat nyadu. Karena dia kosong. Ya, sehingga begitu gampang masuk ajaran-ajaran tasawuf tarekat. Ya, jemaah atau sulekna datang arak dengan ngaji ketik keyakinan bahwa sahabat-sahabat itu selapukna kafir, karena itu ini jahil jarang ngaji nyadu itu. Maka ini berarti kita mengkafirkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian yang sebelumnya kita telah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah At-Taubah ayat yang 100. Dalam surah At-Taubah. Ya, nanti bapak-bapak kalau pulang silahkan buka Al-Qur'an ini, kemudian buka juga terjemahannya. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun." Ya, orang-orang yang terdahulu lagi pertama, terdahulu masuk Islam, pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang muhajir dan ansar. Muhajir ini penduduk apa? Penduduk Makkah. Al-ansar penduduk Madinah. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti muhajirin, mengikuti al-ansar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengikuti muhajir dan mengikuti al-ansar. Berarti orang muhajir, orang ansar ini dia baik atau tidak ini? Baik. Ya, karena dia baik makanya kita disuruh ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar ini, ya pada kafir selapuna, masa Allah akan memerintahkan kita untuk mengikuti orang kafir? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kalau kita ikuti orang kafir, masa Allah akan ridha? Faham ini? Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, Allah ridha kepada mereka karena mereka mengikuti orang-orang yang terbaik. Tidak mungkin Allah akan ridha kalau yang diikuti orang kafir. Orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu orang kafir. Ya, mereka kekal di neraka jahanam, dan Allah mengatakan mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk.
Tapi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Namun ada orang-orang mengatakan mereka itu kafir. Allah ridha kepada mereka, namun orang sekarang mengatakan bahwa sahabat ini orang kafir. Na'udzubillah. Hati-hati para jamaah. Ya, ibu-ibu perhatikan hal itu. Jangan kita di akhir hayat kita, sisa-sisa umur kita yang lagi sedikit ini, ternyata gara-gara kejahilan kita, gara-gara ndek tuah ngaji, dengar keyakinan seperti ini, nyadu itu, mati itu di atas kekufuran. Mati di atas su'ul khatimah, na'udzubillah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka surga-surga, bukan satu surga. Ya, surga-surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Ya, bukan satu surga. Surga paling sedikit, paling kecil. Seperti dunia ini 10 kali. Lalu bagaimana yang lebih atas? Surganya? Surga paling rendah ini, tidak ada rendah dalam surga ini. Maksudnya kelasnya paling bawah ini. Surganya seperti dunia ini 10 kali. Ya, masa mungkin Allah akan mengasihi kita 10 kali itu? Subhanallah. Allah ini maha kaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Seandainya setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali dunia atau 100 kali dunia ini tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, pira jumlahnya ini? Manusia si pertama sampai manusia terakhir, pira kira-kira jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Jin si pertama sampai jin yang terakhir, pira jumlahnya ini? Nara orang, tidak ada orang tahu. Masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemiliknya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Itu tidak akan mengurangi kekayaanku sama sekali, illa kama yunqasul al-mikhyat idza udkhila al-bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat lagi. Si basak lek jarum ini adalah sisa adik nanti si Allah. Lautan itu kekayaan Allah. Apa kira-kira pira persen kurangnya ini? Pira persen kira-kira kekurangannya? Tidak ada sama sekali persentasenya. Nah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ini maha kaya. Ya, Allah jika menghendaki sesuatu cukup kun fayakun. Ya, munamelanya ada ida surga 10 kali, 1000 kali dunia ini, cukup Allah mengatakan kun, jadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka surga-surga, bukan satu surga. Saya ingin tersadik surga-surga ini, yaitu para muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi mendemele surga ini, ikutilah mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang diredai oleh Allah. Ya, kalau kita mengikuti orang-orang yang diredai oleh Allah, maka insya Allah Allah akan meredai kita. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan terus apa akhir ayat ini, dzalikal fawzul azim. Inilah kesuksesan yang paling besar. Ya, apabila kita diredai oleh Allah, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ini adalah kesuksesan yang paling besar. Bukan memiliki sawah yang ratusan hektar,
bukan memiliki uang ratusan miliar, tapi sukses ini adalah apabila kita diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, jadi timak ndek dia berdua apa-apa, tanah ndek dia berdua, balik ndek dia berdua apa-apa ndek dia berdua, tapi ida taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita, idawah manusia paling sugi no. Ida manusia paling sukses no. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Ya. Kan wah sampai anta tipe ida bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan purnama dalam 2 bulan. 3 bulan purnama dalam 2 bulan dia narak pendat lebalena. Dia narak pendat artinya apa ini? Hah? Dia nuah mongka. Narak na pongka. Nabi ini bukan siapa-siapa, manusia paling mulia. Ya, 2 bulan dia narak na pongka. Kah, siapa yang berani mengatakan Nabi ini gagal? Siapa yang berani mengatakan sahabat-sahabat ini gagal? Ya, kalau dia makan sahabat ini sebiji korma sehari ini, itu sepiring 2 piring masih itu berumbuk. Ya, nah jadi kesuksesan ini adalah apabila kita diridhai oleh Allah dan apabila kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini adalah kesuksesan yang benar. Kemudian fa inna ta'na fihim ta'nun fid din. Karena mencela sahabat ini adalah mencela agama ini. Ya, mereka dipuji oleh Allah. Ya, mereka mengorbankan jiwa dan raga. Subhanallah. Kalau mereka ini adalah orang-orang tercela, bagaimana kita akan percaya kepada agama ini? Kalau yang menyampaikannya orang-orang tercela, bagaimana kita akan percaya kepada agama ini? Orang yang suka berbohong, itu hadisnya tidak diterima. Ya. Bagaimana seseorang akan menyampaikan agama kalau dia suka berbohong? Ya. Jadi agama ini murni. Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat untuk hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sahabat-sahabat ini adalah manusia-manusia si paling cocok hidup kanjeng Nabi enta. Seandainya kita ini si cocok hidup kanjeng Nabi enta, mungkin kita akan hidup bersama Nabi. Tapi karena kita ini orang-orang yang tidak pantas, tidak cocok untuk hidup dengan Nabi, maka jarak kita dengan Nabi 1400 tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak tahan dengan ujian-ujian. Seandainya kita ini adalah orang-orang yang tahan terhadap ujian, maka mungkin kita akan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu karena itu ini manusia-manusia yang tidak tahan dengan ujian, maka jarak kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang-orang yang mencela para sahabat, maka sesungguhnya dia telah mencela agama ini. Wa i'tiqadu anna man tanaqqasahum aw sabbahum aw nala min ahadin minhum fahuwa syarrul khaliqah. Harus meyakini bahwa siapa-siapa yang mencela mereka, mencela para sahabat, memaki para sahabat, menjelek-jelekkan para sahabat, mereka itu adalah syarrul khaliqah, sejelek-jeleknya makhluk. Ya, saya si nyumpak nyelak sahabat, dia itu adalah makhluk Allah yang paling jelek. Kenapa demikian? Allah memuji mereka, mereka dipuji oleh Allah, lalu kita mencela mereka. Subhanallah, seolah-olah Allah itu yang salah memuji. Allah memuji para sahabat, kita mencelanya. Seolah-olah Allah itu yang salah ini. Kenapa dipuji orang yang tidak pantas untuk dipuji? Na'udzubillah. Faham maksudnya ini bapak-bapak? Faham ibu-ibu? Faham apa belum ibu-ibu?
Nah, jadi apabila kita mencela para sahabat sementara Allah memuji mereka, seolah-olah Allah itu salah memuji orang. Ya, Allah memuji orang yang salah ini. Ya, lalu kita yang benar karena kita yang mencela para sahabat ini. Subhanallah. Ini mana otaknya ini? Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Orang dipuji oleh Allah lalu kita mencela mereka. Kemudian waman kaffarahum, dan barang siapa yang mengkafirkan mereka, seperti kelompok apa? Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Ya, hati-hati bapak-bapak. Ya, kelompok-kelompok Syiah ini di Lombok Barat sudah ada, Lombok Timur sudah ada nangka ini. Ya, mungkin nangka ini arak lagu nyebut-nyebut. Karena apabila dia satu dua sembunyi-sembunyi dia. Kemudian bahayanya mereka ini punya akidah arana apa? Taqiyah. Taqiyah ini artinya adalah menyembunyikan yang sebenarnya, menampakkan sebaliknya. Sama seperti orang apa? Orang munafik. Ya, ditampakkan Islam, disembunyikan kekufurannya. Ya, kalau dia bergaul bersama orang sunnah, sunnah luar biasa sunnahnya. Ya, lagu mengumpulkan batur-baturna, Abu Bakar itu kafir, Umar kafir, Aisyah kafir, ini kafir, kafir selaputnya berkafir. Kemudian dituduh Quran yang kita baca ini adalah Quran yang kurang. Semua kafir. Kembali lagi bertemu sama ahli sunnah, oh masya Allah sunnah yang paling bagus. Karena mereka punya akidah namanya apa tadi? Taqiyah. Taqiyah artinya menyembunyikan kebenaran. Na'udzubillah. Wa man kaffarahum aw i'taqada riddatahum, barang siapa yang meyakini bahwa mereka itu kafir atau mereka itu murtad, fahuwa aula bil kufri war riddah, maka orang yang mengatakan demikian dialah yang paling pantas untuk menjadi orang kafir dan menjadi orang yang murtad. Ya, ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila berdoa melihat ke langit. Kemudian suatu hari ketika dia berdoa dia melihat ke langit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nujumu amanatun 'alas sama'. Bintang-bintang adalah keamanan bagi langit. Fa idza dhahaba an-nujum, apabila bintang-bintang sudah tidak ada, atatis samaa ma tu'ad, maka datanglah bagi langit apa yang Allah janjikan kepadanya, hari kiamat maksudnya. Wa ana amanatun ala ashabi, aku keamanan bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku sudah tidak ada, maka datang bagi sahabat-sahabatku apa yang Allah telah janjikan kepada mereka. Perhatikan nangka ini. Wa ashabi amanatun ala ummati, dan sahabat-sahabatku adalah keamanan bagi umatku. Sahabat-sahabat keamanan bagi umatku. Kalau sahabat-sahabat ini kafir, murtad, apakah mungkin mereka akan menjadi keamanan bagi umat ini? Tidak mungkin. Ya, yang menyatakan mereka itu keamanan bagi umat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah bahwa sahabat-sahabat ini adalah keamanan bagi umat ini. Fa idza dhahaba ashabi, apabila sahabat-sahabatku sudah tidak ada, ata ummati ma yu'adun, datang bagi umatku ini apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Muncul kelompok-kelompok sesat ini. Kapan dia muncul? Setelah sahabat-sahabat tidak ada. Ini berarti sahabat-sahabat ini ibarat penjaga bagi agama ini.
Ketika sahabat-sahabat sudah tidak ada, datang kelompok-kelompok sesat ini, wala haula wala quwwata illa billah. Jelas insyaallah. Kemudian qala al-Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan rahimahullah, innama haula'i aqwamun aradu al-qadha fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum dhalik. Mereka-mereka ini yang mencela, mengkafirkan para sahabat, tujuannya adalah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak mampu, tidak bisa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngumbe caranya, ya, dia mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya ini adalah orang-orang yang tercela, orang-orang kafir. Ya, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu. Tapi sahabat-sahabatnya dicela. Lihat, Nabi Muhammad, Nabi ini, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya adalah orang-orang kafir, orang-orang murtad. Na'udzubillah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaik, Rasul yang terbaik, dipilihkan tempat yang terbaik, dipilihkan tempat meninggal juga yang terbaik, dipilihkan juga dia sahabat-sahabat yang terbaik. Ya, namun mereka mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah kafir. Jadi ingat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa orang-orang yang mengkafirkan sahabat ini, menganggap sahabat ini murtad, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sahabat-sahabat, orang-orang dekat yang tercela. Ngeno maksudnya? Mereka ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tidak bisa, tapi muter lewat sahabat-sahabatnya. Na'udzubillah. Kemudian innama haula'i aqwamun aradu al-qadha fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yumkinu dhalik faqadahu fi ashabihi hatta yuqal. Jadi mereka mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga agar orang-orang mengatakan rajulu su'in, Muhammad itu adalah orang yang jelek. Apa buktinya? Buktinya kalau Muhammad itu orangnya baik, pasti Allah memilihkan untuknya teman-teman yang baik. Buktinya teman-temannya dia kafir semua. Ino milih, ya, mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kira-kira insyaallah. Baik. Ini hak-hak para sahabat yang harus kita tunaikan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa manfaat dan faedah yang kita dapat dari beriman kepada Ar-Rasul ini? Ya. Maka faqul tahqiqul iman bir-rusul yuthmiru li ahli thamaratin jalilah. Beriman kepada para rasul ini akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Yang pertama, al-ilmu bikamali rahmatillah bi'ibadihi wa mahabbatihi lil'udhri bi'arsali ar-rusul min anfusihim wastafahum wa kammalahum wa ja'alahum rahmatan liaqwamihim. Faedah yang pertama, manfaat yang pertama dari beriman kepada para rasul ini, al-ilmu bikamali rahmatillah. Kita dapat mengetahui kesempurnaan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, rahmat apa ini? Yaitu wa mahabbatihi lil udhr. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyiksa seorang hamba sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka penjelasan-penjelasan. Ya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
Allah mengutus Rasul, mengutus Nabi, mengutus Rasul dan mengutus Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab. Kitab ini isinya ajaran-ajaran. Nabi, Rasul mengajarkan kepada umatnya isi kitab ini. Jelas ini? Faham ibu-ibu? Jadi ini bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Apa kasih sayang ini? Allah menciptakan mereka. Ya, Allah menciptakan untuk mereka makanan, minuman. Bukan hanya itu, tapi Allah mengutus kepada mereka Rasul atau Nabi. Kemudian diturunkan kepada mereka kitab, diajarkan oleh Nabi isi kitab itu. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, ide sih dia dah lancar baca Quran ini jemaah dia nara alasan dah. Ya, dia nara alasan dah mengatakan ya Allah saya tidak tahu. Ya, kenapa kamu tidak belajar kalau kamu tidak tahu? Ya. Jadi, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa seseorang, memasukkan seseorang ke dalam neraka, tidak ada alasan baginya untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Dia narak guru ngaji itu nolak desa enta. Tu nolak desa selain ini narak guru ngaji kan ada ketok belajar. Ya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala yuhibbul udhr. Ya. Dia sangat senang sebelum menyiksa hamba-hambanya, sebelum menghisab hamba-hambanya, diberikan alasan dulu, disampaikan kepada mereka. Diajar dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disampaikan ini si kena munda gawe ya tama surga ida, ini salah ini munda gawe ya tama neraka ida. Apakah ada alasan nanti untuk orang mengatakan oh ya Allah saya tidak tahu si salah gawe na, lalu dia mengatakan saya tidak tahu? Bagaimana dia tidak tahu itu? Ya, dia narak dengan ngajar itu. Kan banyak orang-orang yang pengajian di sana sini lagu ide doang malas. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dia memilih nyiksa hamba ni sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Rasul, menurunkan kepada mereka kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul mengajarkan mereka dulu. Diajarkan yang hak, ini si kena, ini si batil. Ini gawe, ini tidak gawe. Kalau semua sudah dijelaskan, diajarkan, tapi tetap saja dia berada di tempat yang salah, maka ini berarti orang ini dia tidak mau baik, orang ini. Jelas ini? Jadi, mempelajari atau buah dari beriman kepada para rasul, yang pertama, kita dapat mengetahui betapa sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Apa bentuknya kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul, mengajarkan kepada mereka yang hak dan yang batil. Istafahum, nabi dan rasul yang akan diutus oleh Allah ini dipilih, bukan sembarangan orang. Ya, akhlaknya bagus, jujur, bukan sembarangan orang yang dipilih. Istafahum wa kammalahum, disempurnakan ciptaannya. Ya. Wa ja'alahum rahmatan li aqwamihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul ini sebagai rahmah bagi umat mereka. Lihat ayo ikhwah, Nuh alaihi salam berapa tahun berdakwah? 950 tahun berdakwah ini. Ya. Tidak pernah libur. Ya,
dikeroyok, disakiti, jemaah Malik na berdakwah. 950 tahun saya isi tahan ini 950 tahun. Ya, ida nangkene ngaji kurang lebih 1 jam wah ngantok ida. Lelah ida. Mungkin juga dia akan bosan. Tapi Nuh alaihissalam 950 tahun dia berdakwah. Ya, pira mau na berdakwah? Qalil. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Yang beriman kepada Nuh adalah sedikit. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 50, ada 60. Padahal 950 tahun berdakwah ini. Siang dan malam berbagai macam cara. Setiap berdait arak perkumpulan ketua ya Nuh alaihissalam berdakwah. Ya, arak dengan roh, arak dengan begawe ketua ya berdakwah. Ya, apa dakwahnya? Sembahlah Allah. Jangan sembah selain Allah. Hanya itu dakwahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam. Ya, falam yazidhum du'ai illa firara. Lagu ternyata selekena jauh, tidak mau menerima, bahkan justru dia lari dari dakwahnya Nuh alaihissalam. La ilaha illallah. Jadi wa ja'alahum rahmatan li aqwamihim, dan para nabi dan rasul ini adalah rahmah untuk kaumnya. Nabi Nabi Muhammad rahmah bagi kaumnya. Coba perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka meninggal, agamanya dirubah, kitabnya dirubah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan umat Muhammad ini kitabnya tidak bisa dirubah. Ajaran nabinya tetap ya di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmah yang luar biasa. Angka bersyukur kita ini jadi umat Muhammad. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita menjadi umat Muhammad, mungkin kita jadi dengan Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha. Sekarang apa bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah yang sudah memilih kita menjadi umat Muhammad? Ya, coba lihat bapak-bapak di Jawa, di mana-mana bapaknya orang Kristen, ibunya orang Hindu, anaknya Muslim. Atau sebaliknya, ibu bapaknya Muslim, anaknya Kristen. Dan seterusnya. Marak bahasan tanya, sandalnya lain setewek. Ya, seperti itu. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad. Sadar keidam apa artinya umat Muhammad ini? Artinya adalah kita ini adalah umat Nabi yang terbaik. Ya, umat Nabi yang terbaik. Kemudian kita ini adalah umat yang paling baik syariatnya. Ya, umat Islam adalah umat yang paling sempurna kitabnya. Ya. Kemudian umat Muhammad adalah umat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat-umat yang duluan nganti nunggu mereka semuanya. Ya. Orang-orang Yahudi mereka ada sebelum umat Muhammad. Demikian juga umat Nabi Isa, mereka ada sebelum umat Nabi Muhammad. Ya, tapi yang akan dihisab nanti umat Muhammad pertama. Mereka nunggu. Ya, mereka nunggu, bukan duduk di ruangan AC marah ini. Ya, mereka berdiri embutang ya. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa,
ke kiri ke kanan tidak bisa, ngumbe ke lalahna ino. Ya, timak da stroke, timak da asam urat, ndek dengan mau istirahat. Karena munda tokol kita akan diinjak, terpaksa idem butang. Ya, sehari idem butang sama seperti 1000 tahun ngumbe ke lelah deno. Jadi bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad. Ya, umat yang pertama dihisab dan umat yang pertama masuk surga. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini? Pelajari agamanya. Ya, baca kitabnya, baca Al-Quran. Ini tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita ini minjem pulpen. Ya, kita minjem pulpen, setelah nulis sedikit kita kembalikan. Terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikan-kebaikan. Padahal sekedar tenyinggak pulpen ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ndek sekedarnya ada itu pulpen. Tapi Allah piyakna itu, kemudian dijadikan kita sebagai umat Muhammad, umat yang terbaik, umat yang pertama dihisab, umat yang pertama masuk surga. Ya, kenapa kita tidak berterima kasih? Ya, berterima kasih itu caranya bagaimana? Pelajari agamanya, pelajari kitabnya. Kemudian wa khatamahum bi sayyidi waladi Adam, dan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu pemimpin anaknya Adam, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-man'ut bil khuluq al-'azim, al-mab'uth rahmatan lil alamin, yang disifati sebagai nabi yang memiliki akhlak yang mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Apa maksudnya rahmatan lil alamin? Setiap nabi diutus oleh Allah kepada umatnya saja, kepada kaumnya saja. Nuh kepada kaumnya, Ibrahim kepada kaumnya, Musa, Isa kepada kaumnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Ya, ini berarti umat Nabi Allah Nuh wajib beriman kepada Muhammad. Umat Nabi Allah Ibrahim wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Umat Nabi Allah Musa, Isa, semua harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jin. Bukan hanya kepada manusia tapi kepada jin juga. Bahkan di dalam Al-Quran ada surah, arana surat apa? Suratul Jin. Diawali dengan kata Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari jin mendengarkan. Ya, annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na apa? Qur'anan ajaba, kami mendengar Quran, bacaan yang luar biasa menakjubkan. Jin ini yang mengatakan Quran atau bacaan yang menakjubkan. Ya, Quran ajaba, menakjubkan. La ilaha illallah. Berarti saya lebih hebat, kita atau jin ini? Hah? Jin atau kita ini? Jin lebih hebat. Ya, kenapa? Jin ini tahu dia kalau Quran ini adalah menakjubkan, sementara kita ini baca pun belum lancar. Kemudian apa kata jin ini? Yahdi ila rusyd. Ya, dia mengatakan Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Ini jin, ini bukan manusia. Kemudian yang kedua, syukruhu jalla wa ala, beriman kepada Rasul
Di antara buahnya yang kedua adalah bersyukur kepada Allah ala kamali inayatihi wa lutfihi, karena kesempurnaan, kebaikan dan pemeliharaan Allah. Ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, jaga kita. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan untuk manusia itu makanan dan minuman. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan untuk kita makanan dan minuman, mungkin selapu kita pada gen mati kita. Tidak cukup sampai di sana. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab, isinya aturan. Bayangkan seandainya ndek nara kitab yang turun dari Allah ngumbe ke manusia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan nanti di akhir zaman, Allah akan mengangkat Al-Qur'an ini. Dalam satu malam semua Al-Quran dari dunia ini terangkat. Yang di dada maksudnya si tahafalin wah engkah jerak narak. Yang di mushaf ini juga sudah tidak ada. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila Quran tidak ada. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ya. Sekarang ini, nangka ini, Al-Quran masih ada. Kemudian banyak setiap tahun yang mengkhatamkan Al-Quran. Dan yang pintar baca Quran banyak. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Ya. Namun betapa banyaknya kaum muslimin yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ya. Ada salah seorang ikhwan kita, dia kerja di pengadilan. Kasus pengambilan tanah dengan cara yang tidak benar, tidak hak ini paling banyak di Sembalun. Ya, tanah ini baitnya. Kenapa? Karena nengke tanah di Sembalun ini mahal. Ya, sehingga pengambilan tanah secara tidak hak ini tersade nyodok lai. Mungkin entah datang dari mana sadeknya yang nyodok. Ya. Sekian puluh tahun dia nyodok, tiba-tiba sekarang dia mengatakan ini tanah saya. Ya. Subhanallah. Dia tahu ini bukan tanahnya dia, tanahnya orang lain. Lagu karena ajina si mahal gati sehingga seperti itu. Padahal Quran masih ada. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Bagaimana kalau ini diangkat nanti? Ya. Quran masih ada, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Kan masih luwe dengan sinang kebangkat. Ya. Halal ini apa haram? Haram. Ya. Padahal Quran masih ada, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Bagaimana nanti di akhir zaman kalau Al-Quran ini sudah diangkat sehingga tidak ada yang dihafal oleh manusia dan tidak ada yang tertulis selapun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nanti orang berzina di tengah jalan karena dia tahu bahwa zina itu haram. Dia akan membunuh. Dia kira membunuh ini bukan haram. Dia mencuri, dia kira mencuri itu bukan haram. Dia tidak salat, dikira yang meninggalkan salat itu bukan kafir. Dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga manusia. Sayang kepada manusia. Dipelihara manusia ini. Namun kita sia-siakan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bihadhihi ni'mah allati la ta'diluha ni'mah. Jadi diutusnya Rasul, diutusnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmah yang sangat besar. Yang tidak ada nikmah yang sebanding dengan nikmah ini. Bayangkan seandainya Nabi, mungkin entah bagaimana kita ini. Kemudian faedah yang ketiga,
istish'aru 'azimi manzilati at-tauhid 'inda Allah haitsu ja'alahu maqsuda bi'tsati rusulihi wa qutbaraha da'watihim wa zubdata risalatihim. Yang ketiga, merasakan betapa besarnya kedudukan tauhid. Ya, saya ulangi lagi. Manfaat atau faedah yang ketiga, merasakan betapa besarnya kedudukan tauhid di sisi Allah. Kenapa? Karena selaput nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dakwah pertama mereka adalah tentang apa? Tentang tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun natun oleh Makkah berdakwah hanya kepada tauhid. 13 tahun. Ya, padahal penduduk Makkah itu dia suka minum khamr, suka berzina, suka berjudi, suka makan uang riba, suka membunuh dan yang lain-lainnya. Ya, kejelekan-kejelekan luar biasa. Namun meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap 13 tahun mengajak mereka kepada tauhid. Apa faedahnya Bapak-bapak? Setelah tauhid itu tamalek dadana, mereka berhenti minum khamr, mereka berhenti berzina, mereka berhenti makan uang riba, mereka berhenti membunuh. Apabila tauhid ini tama. Jadi ita ini ruana pira tahun berdakwah tidin dari tahun 90-an. Ingat antum Abu Azizan, dari tahun berapa kita mulai berdakwah di sini? Tahun 90-an ya. 90 berapa ini? 97 atau 9 berapa ini? Kita sudah mulai berdakwah di Sembalun. Sudah pira tahun ini. Lagu masih doang pada gawe maksiat. Ini berarti tauhid ini belum masuk ke dalam hati kita. Ya, seandainya tauhid ini tamal atenta, mungkin tidak mungkin turis-turis ini akan keliaran di sini. Ya, tapi karena tauhid ini tidak tamal atenta, belum kita faham tauhid ini, sehingga masya Allah bule-bule keliaran di sini. Bule-bule ini keliaran di sini, jemaah gina jari apa? Tempat yang merajalela minum khamr dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan diutusnya pada nabi, kita dapat mengetahui betapa besarnya keagungan kedudukan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena selaput Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan apa? Tauhid. Ya. Wa annahu jalla wa ala arsalahum wa laysa alaihim illa al-balagh. Laysa lahum min ar-rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Mereka itu ditugaskan hanya menyampaikan tauhid. Mereka tidak punya hak rububiyah, tidak punya hak uluhiyah. Ya, mereka tidak bisa menciptakan, mereka tidak bisa memberi rezeki, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Para nabi dan para rasul. Ya, lagu dengan nangka ini, subhanallah, dengan wahmate ketuk yang ngendeng kesehatan. Ketuk ingin yang keberkahan dengan si wahmate itu. Ikhwani fi din azakumullah, apabila kita meminta kepada selain Allah, apa yang seharusnya kita minta kepada Allah, ini namanya kita menyembah. Faham ini? Ya, saya ulangi lagi. Adik ingat ya bagus-bagus. Apabila tengendeng selain Allah, ya, apa yang terlihat selain Allah ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Seperti apa? Kesehatan, keberkahan. Ngendeng dengan siwah mati ini di kuburan atau pohon atau apa saja arana. Berarti ini kita menyembah selain Allah. Kalau dia menyembah selain Allah, apakah masih jadi dengan muslim? Tidak mungkin dia menjadi orang muslim. Ya, negara dengan nganti ajimat. Apa tujuan dengan nganti ajimat ini? Tujuannya adalah untuk keselamatan. Padahal saya si mampunya adik itu keselamatan, coba
Allah ngendeng kita keselamatan le haji mati ini. Berarti kita menyembah haji mati itu. Ya. Masihkah dia muslim orang yang menyembah selain Allah ini? Bagaimana dia menjadi orang muslim kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana salatnya akan sah, bagaimana puasanya akan sah kalau dia menyembah selain Allah? Na'udzubillah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia. Namun dia tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak kita untuk datang ke kuburnya dan meminta-minta. Mudah-mudahan anda diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umrah. Ya. Coba lihat, mudah-mudahan ini. Mun haji atau umrah, perhatikan orang-orang ini. Di dekat Safa dan Marwah ini. Di sana ada katanya Maulidin Nabi, tempat kelahiran Nabi. Padahal ini belum pasti bahwa ini tempat kelahiran Nabi. Ya. Jamaah haji, jamaah umrah. Kalau di Maulid Nabi ini, si parana Maulid Nabi nangis luar biasa, nangis. Sementara di Masjidil Haram setetes air matanya enggak pernah keluar. Setetes air matanya dia narak si sugul. Tapi di kuburan Nino, bukan kuburan, tempat yang katanya kelahiran Nabi, ada sebagian ahli sejarah mengatakan itu rumahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini muslim apa kafir ini? Kafir atau muslim Abdul Muttalib? Kafir. Balen Abdul Muttalib tono nangis balen dengan kafir. Sementara di Masjidil Haram setetes tidak ada keluar air matanya. Ngano keadaan umat Islam zaman nangka ini. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia jahil. Tidak pernah mempelajari agamanya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan.